Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini materi kita di pertemuan 5 itu berkaitan dengan teori produksi. Nah, ini merupakan lanjutan daripada mata kuliah makroekonomi. Oke, eh, selanjutnya saya akan membahas tentang yang sebelum-sebelumnya tentang evaluasi dan penilaian dari perkuliahan ini. Jadi, memang dalam perkuliahan ini itu tugas 20%, presentasi kelompok itu 12%, studi kasus 15%, dan ujian UTS itu 20%, serta ujian akhir semester itu 30. Nah, masih sama pada tujuan pembelajaran ini itu mahasiswa itu mampu memahami, menganalisis, dan melakukan konsultasi terkait dasar ekonomi dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik secara individu, organisasi, maupun pemerintah. Nah, itu untuk mengantisipasi dampak dari keputusan pada alokasi sumber daya dan sistem penyelesaian masyarakat. Jadi dari pembelajaran itu adalah kita itu mampu mengerjakan soal analisis, tempat materi mikroekonomi dengan baik, semakin saya dan konsentrasi yang menganalisis tentang isu-isu ekonomi nyata dengan menggunakan konsep yang telah dipelajari. Lalu mahasiswa itu menentukan pemahaman konseptual melalui ujian atau diskusi kelas dan argumentasi yang relevan dan kritis. Nah, ini masih sama referensi yang saya gunakan itu berkaitan dengan documentary, Samuel Paus, lalu ada P.D. Robert, itu mikroekonomi juga. Nah, buku tambahannya itu Parkin Michael, mikroekonomi, yang edisi 13. Lalu ada varian Hal, yang itu menggunakan peneliti mikroekonomi. Nah, itu edisi 9, lalu ada case start, itu juga Principle of Economy, edisi 12. Nah, tapi juga ada beberapa jurnal dan artikel yang saya gunakan referensi pada mata kuliah ini, yaitu Jurnal Ekonomi Perspektif, lalu ada Review Economic Studies, ada Journal of Public Studies. Nah, selebihnya itu adalah beberapa sumber materi online dari akademik, lalu dari Investopedia. Nah, itu berkaitan dengan istilah mikroekonomi. Nah, sedikit saya review tentang pertemuan 4 yang lalu-lalu. Dalam materi kita sebelumnya, mungkin itu sudah saya berikan di dalam materi yang dapat kita lihat dalam PPT atau dalam modul aljabar. Nah, sedikit membahas tentang review pertemuan 4. Jadi, pertemuan 4 itu membahas tentang perilaku konsumen. Jadi, mengapa pentingnya memahami perilaku konsumen? Nah, di situ ada teori utilitas yang membantu memahami bagaimana konsumen itu membuat keputusan pembelian dan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi pilihan mereka. Lalu ada aplikasi teori utilitas dalam bisnis. Nah, di dalam teori itu membahas tentang bisnis yang mengembangkan strategi pemasaran dan penetapan harga yang lebih efektif untuk menarik konsumen. Lalu ada tantangan dalam menerapkan teori utilitas. Nah, itu untuk memprediksi bagaimana preferensi konsumen dan mengukur tingkat kepuasan dengan tepat, di mana bisa menjadi tantangan dalam penerapan teori utilitas. Lalu pengembangan lebih lanjutnya itu teori utilitas itu berkembang dipadukan dengan teori perilaku lainnya. Itu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku konsumen. Nah, di dalam materi ini kita membahas tentang teori produksi. Apa itu teori produksi? Nah, teori produksi itu mempelajari hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Lalu tujuannya itu adalah apa? Untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Nah, beberapa konsep dasar daripada produksi itu adalah pertama proses dari transformasi, lalu ada tujuan utamanya itu dari produksi itu apa, nah faktor produksi itu apa aja, lalu ada efisiensi dan efektivitas. Nah, di dalam konsep dasar produksi tadi dari empat yang tadi, proses transformasi itu yang dilihat dari apanya, dari proses mengubah input menjadi output yang bernilai tambah. Lalu tujuannya itu untuk apa? Nah, tujuannya tadi itu untuk memenuhi daripada kebutuhan dan keinginan si konsumen itu sendiri. Nah, lalu ada faktor produksi. Nah, dalam faktor produksi itu terdiri daripada tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Atau kalau misalnya kamu sudah memiliki buku mikroekonomi, dalam mikroekonomi itu adalah ada fungsi daripada produksi adalah Q sama dengan fungsi daripada faktor produksi itu sendiri ada K, L, R, T. K-nya itu apa? K-nya itu adalah kapital.
R-nya itu apa? R-nya itu adalah research. D-nya itu apa? Teknologi. Nah, lalu ada L-nya itu apa? Labor. Nah, labor itu apa? Tenaga kerja. Nah, sama seperti yang disampaikan di dalam materi ini. Jadi, faktor produksi itu adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Nah, lalu ada efisiensi dan efektivitas. Itu apa? Nah, itu adalah prediksi daripada si efisiensi dan efektifnya untuk meminimalisir daripada pemborosan dan memaksimalkan nilai output itu sendiri. Nah, ini fungsi daripada produksi. Saya jelaskan tadi bahwa apa itu fungsi daripada fungsi produksi. Jadi, fungsi produksi itu adalah hubungan matematis antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan. Nah, lalu itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengubah faktor produksi tadi menjadi output. Nah, contoh dari produksi ada P sama dengan LK. Nah, di sini LK, dia saya bilang itu KLFT. Nah, jadi di sini L-nya itu adalah itu jumlah tenaga kerja atau labor kalau bahasa Inggris. Nah, karena itu apa? Kak, itunya jumlah modal atau kapital. Nah, itu di sini adalah jumlah daripada output keseluruhan daripada fungsi modal, fungsi dari produksi itu sendiri. Nah, fungsi dari produksi itu apa aja? Nah, fungsi produksi itu ada fungsi produksi ini, ada fungsi produksi kuadrat, ada fungsi produksi Corps Daniels. Nah, faktor-faktor produksi tadi yang ada KLFT. Nah, LLC itu Mas Senang tenaga kerja. Apa tenaga kerja? Tenaga kerja itu faktor produksi yang berupa manusia yang terlibat dalam proses produksi. Nah, keahliannya itu dan pengalamannya itu punya pengaruh besar terhadap daripada hasil dari produksi itu sendiri. Nah, modal. Apa itu modal? Nah, modal itu menunjukkan daripada sumber daya yang diperlukan untuk proses produksi. Nah, modal itu berupa uang, mesin, peralatan, dan bangunan. Lalu tanah dan bahan baku. Tanah itu merupakan sumber daya alam yang digunakan untuk pembentukan dan bahan bakunya. Bahan bakunya itu adalah bahan dasar yang diolah menjadi produk akhir. Lalu teknologi itu apa? Nah, teknologi yang digunakan itu untuk seluruh faktor produksi yang penting dalam meningkatkan efisiensi. Nah, itu untuk efektivitas daripada faktor produksi itu sendiri. Lalu teknologi itu dapat berupa mesin, perangkat lunak, dan sistem produksi yang lebih canggih. Nah, tenaga kerja itu merupakan sumber daya manusia. Nah, tenaga kerja itu merupakan sumber daya manusia yang berperan dalam proses produksi, baik itu keterampilannya, motivasinya, lalu ada kualifikasi tenaga kerjanya, yang berdampak daripada hasil daripada produktivitas di perusahaan itu sendiri. Lalu apalagi keterampilan dan keahliannya dari tenaga kerja tadi. Nah, jadi pekerja yang digunakan atau yang direkrut oleh perusahaan itu punya keterampilan dan keahlian itu untuk meningkatkan daripada efisiensi proses produksi tadi. Jadi minimal pun kalau misalnya meminimalisir adanya kesalahan. Jadi kalau misalnya diambil ahli memang di bagiannya masing-masing, itu kan akan menghasilkan daripada kualitas produk yang lebih berkualitas. Nah, lalu motivasi dan etos kerja. Nah, motivasi dan etos kerja yang tinggi itu memang mendorong untuk daripada memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan itu. Jadi akan meningkatkan produktivitas, lalu akan mencapai target produksi itu. Nah, modal. Modal dalam ekonomi itu merujuk pada sumber daya yang digunakan dalam proses produksi itu sendiri. Lalu modal itu berupa barang-barang yang tahan lama seperti misalnya mesin, peralatan, dan gedung yang digunakan untuk tempat produksi suatu barang atau perusahaan itu sendiri. Nah, lalu barang-barang yang habis terpakai seperti bahan mentah, bahan baku, dan lain-lain. Lalu model itu punya peran penting. Nah, pastilah ya kan namanya juga untuk membuka satu usaha atau perusahaan itu pasti harus punya modal. Nah, modal itu berperan penting karena meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi, ketersediaan modal pada satu perusahaan itu yang memadai itu mungkin jika perusahaan itu mengembangkan teknologi baru, meningkatkan kapasitas produksi, dan perluas pasar itu biasanya perlu modal yang lebih besar lagi gitu. Nah, lalu ada tanah dan bahan baku. Tanah adalah sumber daya alam yang penting dalam produksi. Ya, pasti ya kan, karena itu kualitas tanah itu yang subur itu mendukung daripada dan bahan baku yang digunakan oleh perusahaan itu. Jadi kalau punya kualitas tanah yang subur itu mendukung pertumbuhan tanaman pangan, bahan bakunya, dan sumber daya alam lainnya. Lalu bahan baku itu merupakan
komponen penting juga dalam proses produksi itu sendiri. Nah, bahan baku tadi dapat berupa hasil bumi, bahan kimia, terus logam, dan bahan lainnya yang diolah menjadi produk akhir. Nah, kualitas dan ketersediaan bahan baku sendiri juga mempengaruhi daripada efisiensi dan kualitas produk. Nah, lalu ada teknologi. Nah, teknologi yang digunakan pada satu perusahaan atau dalam sektor produksi itu, dia punya proses yang sangat penting untuk proses produksi. Jadi, teknologi itu memicu daripada perubahan signifikan dalam cara kita memproduksi barang dan jasa. Nah, ini memungkinkan pengguna peralatan dan metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas. Melalui teknologi mempengaruhi berbagai aspek dalam proses produksi, kan seperti efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan biaya produksi, dan peningkatan kualitas produk. Lalu, penerapan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar global. Nah, memang teknologi terkini itu kan semua serba digitalisasi. Jadi, banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin akan mengurangi sumber daya manusianya, tapi dia akan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk menggantikan para pekerjanya. Jadi, misalnya, dengan mungkin yang canggih, sebelum itu ada beberapa eh, satu mesin itu bisa digunakan dengan beberapa eh, pekerja. Nah, dengan teknologi yang terupdate, terkini dan terbaru, mungkin perusahaan tadi akan mengurangi jumlah daripada si pekerja yang menggunakan mesin tersebut. Seperti itu. Jadi, dalam perusahaan itu pasti akan melihat bagaimana teknologi terkini tercanggih yang memang itu akan mengurangi daripada biaya efisiensi operasional mereka, tapi akan meningkatkan jumlah produksi mereka dengan mengurangi jumlah daripada pekerjanya seperti itu. Nah, baru ada skala produksi. Nah, skala produksi di sini itu untuk meningkatnya output, itu baik dari produksi lebih banyak barang atau jasa. Nah, pengurangan biaya itu dilihat daripada biaya produksi per unit menurun. Efisiensi. Nah, penggunaan sumber daya itu lebih optimal. Lalu, peningkatan profit. Nah, itu keuntungannya yang lebih besar. Nah, jadi skala produksi itu merujuk daripada hubungan antara jumlah output yang diproduksi dan biaya produksi per unit. Itu ketika skala produksi meningkat, biaya produksi itu juga cenderung menurun. Nah, ini juga karena perusahaan itu dapat memanfaatkan efisiensi dan penggunaan sumber daya yang lebih optimal lagi. Nah, produktivitas dalam teori produksi. Nah, di sini produktivitas daripada ukuran efisiensi dalam proses produksi itu yang memaksimalkan keluaran output dengan input yang terbatas. Nah, jadi tujuannya itu 100% pasti akan meningkatkan efisiensi dan minimalkan pemborosan. Kan? Jadi mungkin akan mengurangi daripada eh, kerjanya, tapi akan meningkatkan daripada teknologinya, seperti itu. Lalu ada target. Nah, pasti perusahaan itu akan punya target untuk meningkatkan output 1 kali 5 kali lipat dengan input yang sama. 20% peningkatan itu akan menurunkan daripada biaya produksi sebesar 20% dengan output yang sama. Nah, keuntungan. Nah, keuntungan itu melihat daripada meningkatkan profitabilitas dengan menekankan biaya produksi itu sendiri. Oke, nah di sini ada optimalisasi produksi. Jadi, untuk mengoptimalisasi produksi, perusahaan tadi itu mengefisiensikan sumber daya. Nah, apa caranya memaksimalkan penggunaan faktor-faktor produksi untuk meningkatkan output? Itu apalagi perusahaan tadi otomatisasi proses dengan menerapkan teknologi untuk mengotomatisasikan tugas berulang dan meningkatkan kecepatan produksi. Lalu apalagi manajemen stok dan inventaris. Nah, di situ itu mengurangi daripada pemborosan dengan pengelolaan persediaan bahan baku dan produk jadi secara efisien. Nah, optimalisasi produksi tadi dari perusahaan juga eh, dengan dari strategi pemasarannya dilihat dari itu.
Nah, bagaimana perusahaan tadi mempromosikan produknya dan layanannya secara efektif untuk mencapai target pasar yang tepat. Nah, tantangan dalam produksi itu sendiri. Lalu di dalam biaya produksi itu, eh, tujuannya itu hanya untuk meningkatnya biaya bahan baku, ataupun biaya dan energi yang dapat mengurangi daripada profitabilitas. Nah, tapi dilihat daripada persaingannya juga, itu kan sangat produksi ya. Bagaimana tekanan dari pesaing yang dapat memaksa perusahaan untuk menurunkan harga atau meningkatkan kualitas produk. Nah, kita tahu sekarang bahkan iPhone sendiri pun sudah bisa diduplikasi ya kan, atau plagiat ya. Kan kalau diduplikasi itu banyak, bukan cuma handphone ya kan, bahkan produk-produk seperti baju, apa namanya, tas, banyak barang-barang branded lain yang memang itu punya apa namanya, kemampuan untuk menduplikat kepada produk-produk branded lainnya, sehingga kan mereka menyesuaikan dengan pangsa pasar, iya kan, pangsa pasar daripada kemampuan si konsumen untuk membeli produk itu. Mungkin kalau konsumen yang dia punya perusahaan yang lebih besar, atau dia punya kemampuan untuk membeli yang lebih besar dengan punya gaji yang berlebih, mereka akan membeli barang-barang branded itu sendiri, ya kan? Tapi kan kalau misalnya seperti karyawan biasa, nah, mungkin mereka untuk membeli barang branded itu harus mikir sampai beribu-ribu kali ya kan. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kepuasan daripada dirinya, dia kan akan membeli barang produk lain yang akan mirip dengan si barang branded itu sendiri. Nah, lalu apa lagi tantangannya? Teknologi. Nah, ketika kan perkembangan teknologi itu juga membuat perusahaan kesulitan untuk mengikuti tren terbaru kan. Teknologi terkini yang serba digitalisasi, mungkin pemanfaatan eh, perusahaan tapi harus bisa merekrut atau memilih-milih mana tenaga tenaga kerjanya yang memiliki ahli dan skill yang sesuai dengan digitalisasi sekarang ya, dia bisa memanfaatkan seluruh digitalisasi untuk pemenuhan daripada teknologi teknologi yang harus digunakan di perusahaan tersebut. Nah, globalisasi itu tantangan. Jadi perubahan daripada kebijakan perdagangan itu secara internasional dalam persaingan global itu juga mempengaruhi daripada faktor produksi. Jadi seluruh perubahan-perubahan kebijakan perdagangan baik dari kebijakan impor, ekspor seperti itu. Itu kebijakan-kebijakan dari luar negeri itu sendiri itu juga kan merupakan bentuk daripada persaingan global. Jadi apa yang terjadi pada pangsa pasar atau seperti perang-perang di perang-perang dagang sebelumnya, ya kan? Dan itu juga mempengaruhi daripada perdagangan internasional di Indonesia dengan negara lain seperti itu. Nah, sedikit ini terakhir yang berkaitan dengan kesimpulan daripada teori produksi yang kita bahas pada pertemuan ini. Jadi dalam pertemuan ini itu membahas tentang optimalisasi, inovasi, sumber daya, dan manajemen. Optimalisasinya itu berkaitan dengan faktor-faktor produksi tadi. Lalu inovasinya itu mengadopsi daripada strategi inovatif. eh, yang penting untuk daripada meningkatkan produktivitas itu sendiri. Lalu apa lagi? Sumber daya alam. Dan sumber daya yang ada itu baik dari tenaga kerjanya, itu harus punya kualitas atau punya skill yang terampil. Nah, sehingga akan menghasilkan bahan baku yang berkualitas untuk diproduksi. Lalu, lalu ada manajemen. Hmm. Nah, manajemen ini sangat efektif dalam melaksanakan efisiensi produksi untuk mengelola resiko dan pencapaian hasil yang optimal. Nah, jadi kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita 5 kali ini. Nah, lebih dan kurang, saya mohon maaf, akan kita lanjutkan kepada pertemuan-pertemuan lain. Untuk pertemuan 6 dan selanjutnya itu materi sudah ada di dalam portal, sehingga dapat langsung akses. Oke, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.